Ada saat dalam hidup di mana semua terasa diam. Usaha tak kunjung berhasil, doa terasa menggantung. Harapanmu seolah menipis di antara keraguan dan kenyataan yang pahit. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih didengar? Apakah semua ini adalah akhir? Apakah Tuhan sedang jauh atau aku yang terlalu hilang? Namun justru di momen seperti itulah kamu sedang dibimbing, bukan untuk berhenti tapi untuk menyadari bahwa tidak semua harus kamu kendalikan sendiri. Ada titik dalam hidup di mana kamu perlu melepaskan genggamanmu atau beban yang terlalu berat dan menyerahkannya kepada Sang Pemilik Waktu, kepada Tuhan yang Maha Tahu jalan terbaik meski kamu belum memahaminya. Tapi menyerahkan bukan berarti diam. Menyerahkan bukan berarti kamu pasrah tanpa gerakan. Menyerahkan berarti kamu tetap melangkah dengan iman, berusaha dengan hati yang jernih, sambil mempercayakan hasilnya kepada tangan Tuhan yang tak pernah lengah. Karena dalam dimensi yang tak terlihat, di balik tirai langit yang tak tersentuh, ada energi Tuhan yang sedang merajut segala usaha dan kepercayaanmu menjadi satu, menjadi jalan, menjadi jawaban, menjadi keajaiban. Jangan berhenti, jangan hanya menunggu. Tuhan mencintai mereka yang tetap berjuang dan menyerahkan hasilnya dengan penuh keyakinan. Karena itulah jalan rohani sejati. Usaha dan tawakal berjalan bersama seperti dua sayap yang akan menerbangkanmu ke arah takdir yang terindah. Bab yang pertama, penyerahan tanpa usaha adalah kekosongan, bukan keimanan. Seringkali kita mengira bahwa menyerahkan urusan kepada Tuhan berarti duduk diam dan menunggu keajaiban turun dari langit. Kita berkata dalam hati, "Aku sudah tawakal," lalu membiarkan hidup berjalan tanpa arah dan tanpa usaha. Padahal tawakal bukan bentuk kemalasan yang dibungkus dengan kata-kata suci. Tawakal bukan alasan untuk berhenti berjuang, bukan alasan untuk bersembunyi dari tanggung jawab hidup. Dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi, penyerahan sejati adalah gerakan batin yang dalam, bukan hanya sikap pasrah, tapi juga kesiapan untuk terus berjalan meski belum melihat hasilnya. Itulah bentuk keimanan yang sejati, percaya pada sesuatu yang belum terlihat namun tetap bertindak seolah itu sudah nyata terjadi. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam badai. Ia tahu bahwa Tuhan mampu menenangkannya, tapi apakah ia hanya duduk dan menunggu badai reda? Tidak. Ia akan tetap berjalan mencari perlindungan sambil memohon pertolongan dari langit. Itulah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara tenaga dan doa, antara pergerakan dan penyerahan. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Tuhan tidak meminta hasil yang besar. Yang Tuhan minta adalah gerakan kecil yang tulus, niat yang bersih, dan usaha yang jujur. Karena dalam hukum metafisik semesta, energi yang kita keluarkan dari niat dan tindakan akan beresonansi dengan kehendak ilahi. Ketika kamu berusaha dengan niat suci, maka usahamu menjadi doa yang bergerak, dan dari doa yang bergerak itu Tuhan menciptakan jalannya sendiri
menuju keberhasilanmu. Menyerahkan tanpa usaha hanyalah kekosongan, seperti meletakkan benih di tanah tapi tidak pernah menyiramnya, seperti menggantungkan harapan pada langit tapi tak pernah melangkah ke arah cahaya. Maka bila kamu ingin hasil, bertindaklah. Bila kamu ingin berubah, gerakkan hatimu dan tubuhmu. Bila kamu ingin keajaiban, pastikan kamu tak hanya berdoa, tapi juga menciptakan ruang di hatimu agar cahaya Tuhan bisa masuk. Tuhan akan bergerak ketika kamu bergerak, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu percaya. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu berserah sambil tetap melangkah. Ingatlah, langit tidak akan membuka dirinya untuk orang yang hanya menunggu, tapi Ia akan tersenyum kepada mereka yang tetap berjalan meski dalam hujan, karena percaya bahwa pelangi akan datang. Bab yang kedua, ikhtiar adalah jembatan antara bumi dan langit. Dalam hidup ini, banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh, namun merasa tidak mendapatkan jawaban. Mereka mengangkat tangan ke langit, namun hatinya penuh keraguan. Mereka berharap keajaiban datang, tapi tidak satu langkah pun mereka gerak ke arahnya. Padahal dalam hukum semesta yang agung, doa tanpa gerak adalah gema kosong yang tak bisa menembus langit. Dan bergerak tanpa kesadaran hanyalah rutinitas dunia yang kering. Inilah sebabnya mengapa ikhtiar adalah jembatan spiritual paling kuat antara bumi dan langit. Ia bukan hanya sekedar usaha biasa, tapi getaran batin yang mengangkatmu dari dimensi ragu menuju dimensi yakin. Ia adalah bahasa diam yang didengar oleh Tuhan, lebih dalam dari kata, lebih kuat dari tangis. Bayangkan, bumi sebagai tempat lahirmu, dan langit sebagai tempat kembali seluruh harapan dan permohonanmu. Untuk menghubungkannya, kamu butuh jalan. Dan jalan itu hanya bisa dibangun oleh langkah-langkah nyata dari hatimu yang yakin, dari niatmu yang jujur, dan dari usaha yang kamu lakukan tanpa pamrih. Ikhtiar adalah tanda bahwa kamu tidak sekedar percaya dengan kata-kata, tapi kamu menghidupkan imanmu dalam tindakan. Setiap langkah kecilmu adalah doa dalam bentuk lain. Setiap kerja kerasmu yang jujur adalah zikir dalam gerakan. Dan setiap kali kamu bangun kembali dari kelelahan, itulah bentuk sejati dari tawakal yang hidup. Tuhan tidak meminta hasil yang besar. Ia tidak menuntut kesuksesan instan. Ia hanya ingin tahu apakah kamu cukup bersungguh-sungguh menjalani peranmu sebelum menyerahkan hasilnya kepadanya. Dan jika jawabannya adalah ya, maka langit akan terbuka bahkan tanpa kamu sadari. Dalam dimensi rohani, ikhtiar bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga membuka jalan-jalan yang tersembunyi. Tiba-tiba kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, diberi jalan yang tak kamu pikirkan, dilindungi dari sesuatu yang tak kamu lihat. Semua karena kamu tetap melangkah, walau hatimu penuh luka. Tetap bertahan, walau kenyataannya belum berubah. Jangan remehkan peluhanmu. Jangan anggap kecil langkahmu. Karena dalam pandangan Tuhan, setiap usaha yang lahir dari hati yang bersih adalah cahaya, dan cahaya selalu tahu caranya menemukan langit. Maka jika kamu sedang berusaha hari ini, meski perlahan dan tertatih,
Teruskan, karena setiap gerakan kecil yang kamu lakukan adalah jembatan rohani yang suatu hari akan mempertemukanmu dengan takdir yang telah Tuhan janjikan dari awal. Bab yang ketiga, ketika kamu percaya, maka semesta pun akan bekerja. Pernahkah kamu merasa seolah tak ada yang berubah, padahal kamu sudah berdoa setiap malam, sudah berusaha sekuat tenaga, namun jalan di depan tetap buntu, sudah menangis dalam sujud, tapi jawaban tak juga datang? Di saat itulah kamu sedang diajak naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi, bukan sekedar percaya karena keadaan baik, tapi percaya meski keadaan tak menunjukkan tanda apa-apa. Itulah kepercayaan rohani yang sejati, kepercayaan yang menembus batas logika. Kepercayaan sejati itu seperti menabur benih dalam tanah gelap. Kamu tak bisa melihat pertumbuhannya, tapi kamu yakin bahwa ada kehidupan yang sedang bekerja di balik tanah yang diam. Begitu pula saat kamu percaya kepada Tuhan. Kamu mungkin tidak melihat apa-apa, tapi di balik layar, semesta sedang menyusun langkah-langkah takdirmu. Kepercayaan adalah getaran spiritual yang mengirim sinyal ke alam semesta. Sebuah pernyataan tanpa suara yang berkata, "Aku siap, aku percaya, aku berserah penuh pada kekuatan-Mu, ya Tuhan." Dan semesta sebagai ciptaan Tuhan merespon dengan cara-cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia. Kadang dengan penundaan, kadang dengan pengalihan arah, kadang dengan pertemuan yang tampak biasa, tapi membawa perubahan besar di masa depan. Percaya dalam bentuknya yang murni adalah membuka diri pada kemungkinan ilahi. Bukan hanya menginginkan hasil, tapi menerima segala bentuk jalan yang Tuhan pilihkan, meski tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Percaya bukan berarti kamu tidak pernah takut, tapi percaya berarti meski takut, kamu tetap melangkah. Meski gelap, kamu tetap mencari cahaya. Meski belum tahu bagaimana, kamu tetap yakin bahwa Tuhan tahu. Dan saat kamu benar-benar percaya, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Bukan dulu di luar, tapi di dalam. Kecemasan menjadi tenang, kegelisahan menjadi pasrah. Kamu tak lagi mengejar dengan panik, tapi kamu mulai menarik segala hal yang frekuensi dengan hatimu yang yakin. Inilah titik ketika semesta mulai bekerja. Tidak lagi atas nama keinginanmu sendiri, tapi atas nama kebijaksanaan Tuhan. Apa yang kamu butuhkan akan datang. Apa yang kamu harapkan akan bergeser menjadi apa yang kamu perlukan, dan saat waktunya tiba, kamu akan berkata, "Syukur aku tak menyerah waktu itu, karena ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari semua yang pernah aku minta." Dan jika hari ini kamu belum melihat tanda-tanda jawaban, jangan berhenti percaya. Bila hari ini usahamu belum membuahkan hasil, jangan goyah. Karena energi kepercayaan yang tulus adalah magnet rohani yang kuat. Ia menarik pertolongan ilahi, membuka jalan-jalan yang tersembunyi, dan menciptakan takdir baru di luar perhitungan manusia. Percaya bukan karena kamu tahu hasilnya, tapi karena kamu tahu siapa yang kamu serahkan hidupmu kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya.